Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf dari Rumah Sakit Omni Pulau Mas. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai salah satu penyakit stroke. Stroke itu merupakan suatu sindroma klinis yang mempengaruhi otak yang dapat menyebabkan gangguan neurologis baik vokal ataupun global, bahkan bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau kematian yang terjadi lebih dari 24 jam. Itu adalah definisi menurut WHO. Nah, menurut riset kesehatan dasar tahun 2007, Departemen Kesehatan, stroke ini merupakan salah satunya penyebab kematian dan kecacatan nomor 1 di Indonesia. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada kita apabila kita terkena stroke. Stroke itu adalah suatu gangguan aliran darah yang terjadi mendadak. Kata kuncinya adalah mendadak atau tiba-tiba, yang akhirnya dapat mengakibatkan gangguan sirkulasi atau peredaran darah di otak. Sebagai review, saya akan memberikan gambaran. Ini adalah otak kita. Ini adalah otak manusia yang terdiri dari berbagai macam regio atau lokasi ya. Ada daerah frontal, daerah parietal, temporal, dan occipital yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing, yaitu bisa mempengaruhi motorik, sensorik, penglihatan, memori, penciuman, panca indera, dan lain-lain. Apabila gangguan pembuluh darah tersebut mengenai salah satu atau dua atau tiga, tergantung dari daerah mana yang terkena, maka akan menimbulkan gejala klinis yang paling lazim biasanya mungkin seperti lumpuh separuh apabila terkena motorik, atau kesemutan separuh atau bila terkena sensorik, atau bisa ada gangguan memori, gangguan bicara, tergantung dari daerah otak mana yang terkena. Stroke ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Apa yang terjadi ketika terjadi sumbatan? Maka apabila terjadi sumbatan, gangguan di pembuluh darah adalah biasanya terjadi akibat gumpalan lemak atau kita sebut plak ya, dan bisa menyebabkan gangguan yang lebih lebar dan masif disebut aterosklerosis, sehingga aliran darah yang seharusnya mengalir lancar menuju otak mengalami gangguan atau hambatan karena pembuluh darah yang menyempit. Akibatnya sel-sel otak yang seharusnya mendapatkan aliran darah yang cukup, maka akan mendapat aliran darah yang kurang, bahkan tidak mendapat aliran darah sehingga menjadi sel yang mati. Ini untuk yang stroke sumbatan. Kemudian ada lagi yang namanya stroke perdarahan. Apa yang terjadi ketika stroke perdarahan? Stroke perdarahan terjadi akibat paling sering adalah tekanan darah tinggi yang menahun, yang akibatnya akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah sehingga terdapat gumpalan darah di dalam otak. Secara umum stroke perdarahan dan sumbatan itu lebih sering terjadi pada stroke sumbatan, yaitu sekitar 85%, sedangkan stroke perdarahan hanya sekitar 15%. Kira-kira apa yang menyebabkan stroke terjadi? Stroke itu terjadi akibat faktor resiko yang kita miliki sebelumnya. Faktor resiko stroke dibagi menjadi dua, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya keturunan, usia, jenis kelamin, riwayat stroke sebelumnya. Lalu yang bisa dimodifikasi misalnya penyakit penyertanya, misalnya hipertensi, diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi, itu bisa dikontrol. Merokok, minum alkohol, itu bisa dikontrol, bisa diperbaiki. Apabila kita terkena stroke, maka yang harus dilakukan adalah segera datang ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan dokter saraf. Karena kenapa? Apabila stroke itu ditangani dengan cepat dan tepat, maka kemungkinan untuk pulih atau sembuh 100%-nya akan lebih tinggi dibanding mengalami keterlambatan dalam pengobatannya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana kira-kira apakah kita atau tetangga kita atau kerabat kita terkena stroke? Stroke itu tidak pernah ada kata-kata gejala, karena stroke itu merupakan serangan yang muncul mendadak. Jadi yang pasti ketika kita curiga terjadi stroke adalah sesuatu yang terjadi mendadak. Apakah perubahan yang terjadi mendadak itu? Yang paling sering terjadi perubahan mendadak adalah untuk mendeteksi stroke, yaitu fast. Apabila terjadi perubahan pada wajah, mukanya menjadi miring, asimetris, lalu arms, lengan atau kakinya mengalami kesemutan sebelah atau kelemahan sebelah, lalu speech, bicaranya jadi tiba-tiba jadi cadel atau tiba-tiba sulit dimengerti atau pembicaraan tidak nyambung. Ini adalah kemungkinan adanya stroke, serangan stroke. Maka yang kita harus lakukan adalah time. Harus segera bawa ke rumah sakit. Ini semua muncul mendadak karena apabila stroke ditangani dengan cepat dan dikenali dengan tepat, maka pengobatannya pun
akan optimal sehingga angka kesembuhannya akan semakin maksimal. Semoga ulasan mengenai stroke ini membantu. Terima kasih.